Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Salam jumpa kembali sahabat penerobos. Hari ini saya ada di wilayah perumahan Bumi Anggrek, lumayan cukup jauh dari kota Bekasi. Ya, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang narasumber kita yaitu hambanya Bapak Robertus. Beliau selain adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan, tapi beliau juga adalah seorang hamba Tuhan. Beliau menyampaikan firman Tuhan dengan penuh semangat dan antusias dengan pengalamannya begitu banyak. Apa pengalamannya saudara? Ini akan disampaikan melalui satu slogan kita. Semakin besar masalahnya, semakin dahsyat kemuliaannya. Dan beliau akan bagikan buat kita semua sahabat Perobos tentang pengalaman-pengalamannya. Begitu banyak masalah demi masalah. Tapi hari ini beliau melihat kedahsyatan Tuhan di tengah setiap masalah yang ada. Tetap bersama dengan saya, kita akan berjumpa dengan Bapak Robertus. Shalom. Shalom, ini Ibu Heni ya. Shalom, ini Ibu. Apa kabar Bu? Baik, luar biasa. Sahabat penerobos, saya dengan Ibu Heni. Beliau adalah istri daripada Bapak Robertus ya. Lagi ngapain, Hen? Lagi ngeracik makanan sehat. Oh, beliau ahlinya ya, bukan dokter ahli gizi ya, tapi beliau punya keahlian khusus yang seperti apa? Sambil kita lihat ke dalam ya. Boleh kita lihat ya, Hen ya? Boleh, silakan. Oke, tetap bersama dengan saya. Ya. Makanan sehatnya seperti apa nih, Hen? Iya, ada biji-bijian nih, kacang-kacangan Bu, ada buah-buahan juga, gandum. Wow, Iya. ini namanya makanan sehat ya. Iya. Aduh, dulu mah aku nggak suka banget ya kayak begini. Kalau ngelihat begini, aduh ya kayaknya nggak enak ya. Enakan itu loh, capcay, puyung hai, bistik, enakan begitu. Tapi berhubung mau sehat, jadi nggak mau Iya. nyoba ya. Tapi enak juga ternyata ya. Enak Bu rasanya, kalau kita mixnya, dicampurnya dengan baik, dia enak. Dan Enak ya. jadinya tubuh kita jadi sehat. Betul, dan nggak lapar karena saya lagi coba nih ya hasil racikannya Ibu Heni ini ternyata nggak lapar, kenyang, tetap kenyang, tapi enak juga gitu ya, dan nggak pengen makan apa-apa lagi selain ini aja. Wow ya. Tapi yang penting sehat Bu. Sehat, benar. Iya, dan Ini juga apa? ada ini, Pakai susu. ada susu, ada Oh. juga rempah-rempah, rimpang yang Tuhan memang sudah sediakan buat kita. Oh, Kayak jahe, berupa jahe atau kunyit, serai. Diapain? Hanya diseduh atau direbus sebentar. Oh. Lalu kalau mau diminum kasih jeruk nipis dan kasih madu. Itu Coba deh, sehat. boleh coba enak ya? Ini bisa membuat langsing juga loh. Bu. Langsing, nah itu dia yang kita cari ya sahabat Perobos. Coba dulu ya, enak gak ya? Ternyata enak juga Enak ya, Bu ya? Enak, mantap. Ada asem-asem seger gitu loh. Aduh kalau pagi-pagi angkat-angkat gini enak banget ya. Iya. Sahabat Perobos boleh belajar tentang ramuan sehat yang membuat tubuh sehat dan badan langsing. Dan yang pasti murah. Murah meriah ya. Tadi apa aja? Kunyit, jahe, serai. serai, jeruk nipis, madu. Itu seduh ke air panas ya? Iya, diseduh. Masukin air panas mendidih dulu? Iya. Oh, cemplungin terus angkat langsung. Iya, nanti kalau udah mau diminum tinggal kasih jeruk nipis dan kasih madu. Kasih madu. Mantap ya. Oke, terima kasih untuk rumusnya yang luar Iya, biasa. Bu, sama-sama. Jadi berkah juga ya buat sahabat Perobos ya resep ini ya. Mari belajar kita coba deh dibuat. Pasti enak. Oh ya, Hen, aku mau ketemu sama Pak Robertus ya. Oh iya, sebentar saya panggilkan ya. Oke. Pi, ada Ibu Lydia. Oh, ada tamu. Wow, Bapak Robertus, shalom. Shalom. Ya, sahabat Perobos bersama dengan saya Bapak Robertus. Beliau ini hamba Tuhan yang luar biasa, tapi masih bekerja juga ya Pak? Di Ya, dunia masih sekuler ya, bekerja. masih bekerja ya. Dan beliau hari ini mengambil slogan yang luar biasa, yaitu apa Pak? Semakin Besar. masalahnya, Masalahnya.
semakin dahsyat. kemuliaannya. Amin, mantap. Jadi sekarang udah nggak takut sama masalah ya? Haleluya. Tetap haleluya. Ngeri-ngeri sedap. Ya memang waktu menjalankannya agak takut ngeri-ngeri ya Pak ya. Ya. Tapi kalau lihat hasilnya dong, wow luar biasa. Ya kita akan berbicara langsung dengan Bapak Robertus tentang slogan ini yang pastinya menjadi berkat buat kita semua sahabat penerobos ya. Enaknya ngomong di mana nih Pak Robertus? Di ruang tamu aja. Ruang tamu ya, boleh. Ayo, Ya, silakan Bu. Iya. Istri ikut ke Solo. Istri masih di Bekasi. Karena apa? Karena menghadapi masalah yang cukup besar dan cukup pelik. Sahabat Penerobos, langsung aja kita bicara dengan Bapak Robertus ya. Dengan slogannya, semakin besar masalahnya, semakin dahsyat kemuliaannya. Berarti kita harus ceritakan nih, apa nih masalahnya. Sampai Pak Robertus bilang, sekarang dengan masalah yang begitu besar, sekarang saya melihat kemuliaan Tuhan yang makin dahsyat ya. Sebelum ngobrol gitu saya mau tanya dulu deh Pak Robertus, ini punya putra berapa Pak? Saya punya dua anak, satu putri, satu putra. Oh udah besar-besar ya Pak? Udah apa kuliah? Udah kuliah semua dulu. Sudah kuliah semuanya ya, tinggal nunggu mantunya ya. Ya, amin. Iya, jadi Pak Robertus masih bekerja ya? Masih Bu. Iya, kerja di satu perusahaan ya. Di mana Pak Robertus? Saya sekarang bekerja di perusahaan di Solo. Di Solo ya, tapi tinggal di sini. Rumahnya di sini, Bekasi. Istri ikut ke Solo? Istri masih di Bekasi. Istri di Bekasi. Kalau Saya kerja di anak-anak? Solo, anak-anak di Jogja dua-duanya. Kenapa bisa begitu ya Pak? Ada 3 kota yang saling berpisah tetapi menyatu dalam hati. Mantap. Ya pasti ada ceritanya nih ya. Sempet galau juga ya Pak dengan kok jadi misah-misah begini, kenapa? Nanti kita dengar ceritanya. Ya boleh Pak Robertus ceritakan kepada sahabat Penerobos bagaimana besar masalahnya itu yang buat Pak Robertus mungkin kadang-kadang sempat nggak kuat ya Pak ya? Sempat merasa nggak kuat ya Pak ya? Ya boleh Pak, silakan Pak. Dalam kehidupan pasti masalah demi masalah harus kita lewati ya. Baik masalah yang memang kita buat sendiri maupun masalah yang diizinkan Tuhan untuk membuat diri kita semakin terlatih. Karena nggak cuman tubuh nih, kalau tadi dengan istri kita bicara masalah sehat, dengan makanan sehat, dengan olahraga yang sehat gitu kan. Tetapi ternyata rohani juga perlu dilatih. Kalau kita di tubuh ada otot yang kita sebut body muscles, tapi di rohani juga perlu ada otot rohani yang disebut dengan spiritual muscles. Amin. Nah, spiritual muscle ini bisa dilatih hanya dengan melalui masalah. Semakin besar masalahnya berarti muscles yang sedang dilatih Tuhan semakin besar juga. Amin. Nah, apa yang disebut dengan dahsyat kemuliaannya, semakin dahsyat kemuliaannya karena apa? Sehabis latihan nge-gym spiritual, kita semakin sehat secara rohani. Amin, punya kekuatan ya. Ya. Jadi kalau ada musuh nyerang, kita bisa tangkis musuh karena kita punya kekuatan ya. Amin. Ternyata latihannya melalui masalah ya. Ya. Itu yang Pak Robertus pelajari ya dari masalah demi masalah yang ada ya. Ya, mungkin ceritanya masalahnya dari mana nih? Masalah yang paling berat yang Pak Robertus pernah alami, aduh kayaknya nggak kuat banget. Nah, itu di mana tuh Pak? Kalau saya melihat dari kehidupan saya dari kecil, saya hidup dari keluarga yang harmonis, yang baik. Sehingga masa kecil sampai masa remaja saya cukup happy, nggak terlalu banyak masalah lah. Tapi pada saat masuk dalam dunia pekerjaan, selain masalah dalam dunia pekerjaan, awal-awal juga nggak terlalu problematiknya, nggak terlalu besar. Tapi pada saat dipakai Tuhan, masalah bukan tambah berkurang, tapi masalah semakin besar karena Tuhan ingin kita naik dari level yang pertama ke level berikutnya. Dan seperti ke sekolah aja, kalau kita udah lulus SD, ujian masuk SMP, SMP ke SMA, dan selanjutnya sampai ke tingkat doktor. Nah, seperti itulah kehidupan kita juga. Masalah yang paling besar mungkin beberapa tahun yang lalu terjadi satu peristiwa yang cukup membuat saya stres, depresi,
Karena apa? Karena menghadapi masalah yang cukup besar dan cukup pelik Ya. sampai ke dalam masuk dalam ranah hukum dan segala macam. Jadi Itu dari pekerjaan. dari pekerjaan, dan itulah pengalaman saya berhubungan dengan dunia hukum, dan puji Tuhan semakin besar masalahnya, tapi yang saya rasakan Tuhan semakin menyertai saya. Walaupun pada saat menghadapi tentu tidak mudah, Ya. tantangannya berat dan menggetarkan hati, karena masalah itu sangat menakutkan kalau kita hadapi. Ya. Sama seperti Daud Menghadapi Goliat. menghadapi Goliat. Goliat kan besar sekali dan sangat menakutkan. Ya. Tapi kalau sama imannya dengan seperti Daud, bahwa Tuhan pasti menyertai kita dalam segala masalah yang kita hadapi. Tuhan akan topang, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan membuat kita menjadi umat yang lebih daripada umat. Amin. Jadi apa yang dilakukan Pak Robertus pada saat menghadapi masalah yang sangat besar itu, apa yang Pak Robertus lakukan? Secara manusiawi reaksi pasti sedih dan bertanya kenapa itu bisa terjadi. Tetapi pada saat saya berkomunikasi dan mencoba diskusi dalam perenungan saya dengan Tuhan, Tuhan katakan lewati saja. Aku menyertai engkau karena aku mengasihi engkau lebih daripada segala sesuatu. Amin. Dan dengan doa dan juga dukungan dari istri dan anak-anak pada saat itu, walaupun setiap kali pulang juga saya pasti muka ditekuk luar biasa. Sempat saya juga harus check up ke kesehatan karena saya merasa ada sesuatu yang ganjil di jantung saya, tapi ternyata semuanya itu hanya sesuatu yang menakutkan saja. Ya. Tetapi kondisi Tuhan tetap jaga, dan sampai saat ini jantung juga masih sehat, Amin. masih aman-aman Jadi saja. dampaknya begitu tuh ya Pak ya. Ketika kita stres ngadepin masalah, hati kita nggak bisa gembira, mulai merasa bahwa tubuh rasanya udah nggak nyaman ya. Betul. Mulai muncul sepertinya sakit penyakit, mulai merasa jangan-jangan jantungnya gitu ya. Iya, begitu sahabat Berobos. Tidak pernah salah apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22 ya. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu yang akan terjadi ketika kita kehilangan semangat, mulai tubuh kita merasa ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang nggak nyaman begitu, yaitu bicara tentang kesehatan. Jadi ternyata Pak Robertus ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan ya. Datang Pada kepada saat masalah itu datang ya. Ya. Jadi semakin memperkuat kepercayaan kepada Tuhan begitu. Ya. Dan Tuhan tuntun ya. Secara manusiawi marah, Ya. tapi pada saat doa Tuhan katakan dan selalu diingatkan, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apa bedanya Ya. engkau dengan umatku? Betul. Ya, kalau mau ngikutin sebagai murid Kristus yang murni, kita harus bisa mengasihi musuh kita. Amin. Kita harus bisa mengampuni mereka, walaupun pahit di hati untuk mengampuni, tapi kita harus ampuni, dan Tuhan memberikan jalan yang luar biasa. Itu peristiwa 4 tahun yang lalu. Ya. Baru 1 tahun yang lalu, setelah segala sesuatunya selesai, hukum, saya menghadapi masalah baru lagi. Ya. Karena saya harus mengundurkan diri dan mencari pekerjaan baru. Banyak hal yang terjadi sehingga akhirnya seperti yang tadi Bu Lydia katakan, kenapa tiba-tiba di akhir saat ini kok bisa ada 3 lokasi yang berjauhan satu Ya. sama lain. Ya secara manusiawi saya dan istri juga bertanya, kenapa ya Tuhan kok bisa menempatkan kita akhirnya terpisah. Anak saya dari Jogja itu sih karena kuliah ya, saya nggak bisa paksain. Tapi sebenarnya saya dan istri harusnya bisa menyatu. Ya. Tapi ternyata istri harus di Bekasi dan saya harus kerja di Solo. Itu merupakan hal yang menyedihkan karena terpisah dari suami dan istri. Ya. Karena tetapi Tuhan juga memberikan, ternyata ada tujuan Tuhan kenapa kami harus berpisah dan harus berjauhan, walaupun hatinya tetap dekat, hanya fisiknya pasti. aja yang berjauh. Sekarang kan ada video call, Pak. Nah, ada video call, Jauh ada di medsos. mata dekat di hati bisa Tiap kelihatan. malam juga masih bisa kontak gitu ya. Iya. Karena apa? Saya di sana juga bisa melayani. Istri ternyata di sini yang tadinya juga menjalankan bisnis dan rumah tangga saja, pernah melayani. Tapi di tahun 2019 ada perubahan, di mana istri akhirnya bisa masuk dalam dunia pelayanan Ya. kembali, lebih aktif lagi, dan semakin bisa dipakai Tuhan dengan lebih baik lagi. Amin, amin. Semua ada tujuan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah punya tujuan untuk mencelakakan. Tetapi tujuan Tuhan adalah memberi damai di hari depan yang penuh harapan. Sekarang saya melihat bagaimana Bapak Robertus tetap dalam melayani pekerjaannya. Bahkan di Solo pun sudah terlibat juga dalam pelayanan di sana ya Pak ya. Dan istri juga di sini selain mengatur usaha. Ya beliau ada buka rumah makan dan beliau punya stand-stand makanan. Dan dengan kesibukan itu beliau tetap
semangat juga melayani Tuhan. Ibu Eni repot-repot. Wow, sendoknya serai ya. Lihat Bu Lydia Ya. semangat. Amin. Makasih ya, makasih Eni. Ini salah satu daripada tujuan Tuhan juga. Ya. Karena saya di Solo selain melayani juga bekerja di perusahaan Iya. yang sedang mengarah untuk membuat makanan dan minuman yang semakin sehat. Oh, Jadi begitu. saya dapat satu firman di awal tahun ini, from glory to glory, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Amin. Bukan hanya masalah berkat, saudara-saudara penerobos, tetapi juga masalah tubuh kita. Kalau dulu kita selalu berbangga hati, saya bisa mendoakan orang sakit sembuh. Tapi sekarang harus lebih bangga lagi kalau kita doakan orang yang biasa-biasa menjadi sehat. Amin. Nah, Benar sahabat penerobos, saya juga punya cerita gitu kan tentang Ibu Heni ini gitu ya. Beliau ini kasihan mungkin ngelihat saya ini kok nggak kurus-kurus. Semua orang nggak pernah percaya bahwa saya bisa lebih langsing lah begitu ya. Tetapi beliau berkorban untuk menyediakan ini loh Pak Robertus setiap hari. Ya Enak, sahabat penerobos. Nah, beliau menyediakan ini tiap pagi. Ini nanti makannya korma, nanti buahnya ini, saya bebas dari belenggu. Kalau dulu ngeliat makanan, itu paling nggak bisa tuh Pak Robertus. ya. Pokoknya bukan lapar perut sih, lapar mata. Pengennya ini. Tapi puji Tuhan ternyata ketika ada orang yang mau berkorban untuk menyediakannya, dan saya bebas dari belenggu hari ini buat saya, makanan itu saya pikir, iya makanan begitu enaknya cuma sampai tenggorokan ya. Kita juga udah pernah nyoba ya semuanya ya, gorengan dan segala macamnya. Tapi hari ini ternyata hidup sehat itu nikmat juga sahabat penerobos. Ini belajar juga ya, bukan hanya dalam hal rohani ya Pak Robertus ya. Ada satu pelajaran lagi, Ya. bahwa masalah besar atau kecil nggak bisa dilihat secara kasat mata. Oh, kalau terjadi sesuatu yang menyedihkan itu masalah besar. Ya. Bagi Bu Lydia masalah kayak gitu kecil. Tapi bagi Bu Lydia masalah besar apa? Kalau menghadapi makanan. Betul banget, betul banget gitu ya. Dulu paling nggak tahan tuh Pak, tapi hari ini saya sudah bebas dari belenggu itu. Dulu saya cuma pikir gini, aduh susah banget ya kalau nggak makan nasi, nggak nendang gitu katanya. Dulu susah banget ngilangin gorengan. Aduh kalau namanya lihat gorengan, aduh rasanya nggak tahan. Tapi hari ini saya ngerti ya, setelah saya bebas dari belenggu, mata saya terbuka, ternyata saya baru tahu, ternyata makanan begitu juga bukan makanan sehat yang perlu kita terus-menerus konsumsi ya. Jadi sahabat penerobos, kesehatan jasmani, kesehatan rohani itu harus ada pada kita untuk memasuki penghujung akhir zaman ini untuk siap menuai ya Pak ya. Jadi Pak Robertus sekarang udah ngadepin begitu-begitu masalah-masalah, akhirnya kebal juga dong ya dengan masalah ya. Ya. Masalah pasti nggak akan pernah habis. Ya. Muncul lagi yang baru, tetapi kalau beserta dengan Tuhan, percaya saya, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Mazmur mengatakan kita masuk dan melewati lembah yang kelam. Ya. Karena Tuhan menyertai kita nggak sampai masuk saja, tetapi kita hanya melewati lembah yang kelam. Amin. Dan kita memang harus melewati itu supaya apa? Ngasal rohani kita semakin kuat, Semakin kuat. semakin sehat. Amin. Jadi ternyata masalah itu bukan menghancurkan kita ya. Masalah itu justru membuat kita kuat ya. Amin. Karena kita melihat penyertaan Tuhan. Karena Tuhan punya janji Pak. Di Yesaya 40 ya, yang berkata begitu. Sekali 43 kalau nggak salah, 43 berkata, sekalipun kamu melewati api, kamu tidak akan dihanguskan. Sekalipun kamu melewati sungai, kita nggak akan dihanyutkan. Ya, jadi nggak perlu takut, jalanin dan lewati, dan Tuhan menyertai ya. Jadi yang buat Pak Robertus tenang nih di tengah masalah itu, karena ada pernyataan Tuhan itu ya, Betul. bahwa Tuhan menyertai gitu Pak ya. Betul. Dan betul, Pak Robertus ya. Dan Tuhan menyertai terus, walaupun pada saat menghadapi masalah terkadang, ini Tuhannya kemana ya? Kok seolah-olah saya sendirian menghadapinya, nggak ada jawaban. Tetapi ternyata Tuhan sebenarnya pun menjawab, sudah menjawab. Tapi saya harus butuh kesabaran. Ya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya. Sehingga suatu saat pada titik tertentu, pada saat waktu Tuhan sudah hadir, kairos Tuhan hadir, memang penyelesaiannya jadi lebih tuntas daripada kalau kita jalan sendiri. Kita bisa lihat Tuhan yang wow gitu ya. Tuhan yang luar biasa. Ada lagunya tuh Pak, gimana? Waktu Tuhan ya. Pasti yang terbaik. Amin. Atau kan suaranya, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
yang terbaik ya sahabat Perobos. Ya, untuk mengakhiri pembicaraan kita ya bahwa Pak Robertus hari ini menghadapi masalah bukan hal yang menakutkan. Karena di tengah masalah ada Tuhan yang menyertai. Amen. Dan Pak Robertus melihat kedahsyatan Tuhan ya. Jadi mengenal Tuhan secara pribadi ya. Boleh Pak Robertus berbagi dengan sahabat Perobos. Mungkin tips yang bagaimana membuat sahabat Perobos juga boleh berpikir seperti Pak Robertus berpikir ya. Nggak perlu takut dengan masalah. Ya silakan Pak. Satu poin kalau kita menghadapi masalah seberapa besar pun masalah itu yang engkau hadapi, selalu ingat Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Dia senantiasa menyertai kita, dia adalah Allah yang Immanuel. Amin. Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita, menopang kita, dan waktu Tuhanlah yang terbaik. Amin, luar biasa ya. Sahabat Perobos, ya demikian pembicaraan kita hari ini. Bahwa ternyata masalah-masalah sama seperti seorang yang sedang latihan nge-gym gitu ya. Iya, ototnya jadi semakin kuat. Yaitu melalui masalah otot rohani kita dibuat semakin kuat. Dengan otot yang kuat kita bisa melawan musuh. Dan kita pasti menang bersama dengan Tuhan Yesus ya Pak. Amen. Oke, sahabat Perobos dan saya, kita adalah generasi penerobos yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihadapi. Kita mau maju terus sampai apa? Garis finish. Selesaikan. Ya, tangannya di depan Pak. Iya ya, kita adalah GOB, Generation of Breakthrough. Naik ke atas gak boleh turun. Sama-sama dengan saya semua para penonton sahabat Perobos. Ya, GOB. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Iya. Makasih ya Pak, maju terus. Tetap semangat. Luar biasa. Masalah yang dialami itu adalah latihan untuk manusia roh agar semakin kuat. Dan hari ini mereka begitu bersemangat dan antusias untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sahabat Perobos, kita sudah mendengar cerita dari Bapak Robertus bagaimana beliau menghadapi begitu banyak masalah, yaitu di pekerjaannya ketika ia sangat tertekan dengan masalah yang dialami, bahkan sampai ia harus berurusan dengan hukum, dan akhirnya juga ia mengalami bagaimana ia berhenti bekerja dan dia akhirnya dikirim ke Solo untuk satu pekerjaan yang baru dan merintis, dan bahkan anaknya ada di Jogja dan istri ada di sini. Secara manusia beliau berpikir bahwa kenapa hal ini bisa terjadi, tetapi kita tahu hari ini bahwa ternyata tadi Pak Robertus katakan bahwa masalah yang dialami itu adalah latihan untuk manusia roh agar semakin kuat. Sedemikian kita pelajari hari ini bahwa ternyata sahabat Perobos kita tidak perlu takut dengan masalah karena Tuhan menyertai. Seperti ketika Bapak Robertus dalam masalah dan tekanannya, beliau datang kepada Tuhan dan Tuhan berbicara bahwa aku menyertai, gak usah takut, maju terus. Dan sedemikian kita tahu ceritanya hari ini Bapak Robertus melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan pulihkan satu persatu pekerjaannya, hasil usahanya, anak-anaknya bisa kuliah di perguruan tinggi negeri dan istrinya dalam usahanya, bahkan beliau merasa keberhasilannya adalah beliau bisa boleh melayani Tuhan, istrinya melayani Tuhan, dan hari ini mereka begitu bersemangat dan antusias untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sahabat Penerobos, kita belajar hari ini bahwa tidak perlu takut dengan masalah. Sebesar apapun masalah, Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan masalah lebih daripada kekuatanmu. Seperti 1 Korintus 10 ayat 13 demikian yang dikatakan. Pencobaan-pencobaan yang kau alami ada pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan apabila engkau dicobai, Tuhan akan memberi kepadamu jalan keluar supaya engkau kuat menanggungnya. Jadi tidak perlu takut, ada ujian, ada jalan keluar. Selalu ada solusi bersama Tuhan Yesus. Dalam Yesaya 43 ayat 2 dikatakan, jangan kau takut. Kenapa? Karena Tuhan katakan, walaupun kau melewati api, Tuhan tidak akan pernah membuat kita dihanguskan. Walaupun kita harus menyeberang melalui sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Jadi sahabat Perobos, jangan pernah takut dengan apapun yang ada di hadapanmu. Percayalah Tuhan menyertaimu ketika engkau datang kepada Tuhan. Ketika kau berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu. Tuhan punya selalu solusi. 1001 cara Tuhan dapat menyelesaikan setiap masalahmu. Engkau hanya perlu datang dan serahkan kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab masalahmu tepat dengan caranya yang ajaib. Sehingga kau akan terharu, kau akan terkagum dengan kuasa Tuhan, dengan kedahsyatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan.
Oleh karena itu sahabat penerobos, tetaplah engkau bertahan dengan imanmu kepada Tuhan. Jangan pernah ada yang mengundurkan diri. Penghujung akhir zaman kita ada di sini saat ini. Dan yang harus kita lakukan adalah mari berjuang dengan segenap kekuatan. Kekuatan manusia rohmu engkau perkuat lebih lagi dengan datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ambil puasa. Dan saya percaya kekuatan roh kita akan membuat kita berkemenangan senantiasa. Walaupun di Wahyu 12 ayat 12 katakan, iblis turun ke bumi dengan geram yang dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Saudara tidak perlu takut. Kekuatan Tuhan saja yang memampukan kita melawan iblis dan kita pasti menang. Tuhan berjanji kita akan keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena itu sahabat penerobos, jangan pernah lepas kepercayaanmu. Tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Biarlah matamu tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan kehinaan dan terus maju. Tekun dalam pikul salibmu. Salibmu tidak pernah lebih dari kekuatanmu. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Kalau hari ini sahabat penerobos merasa masalahmu begitu besar, jangan kau berhenti ketika masalahmu besar. Tapi kau biarlah maju dan terus selesaikan bersama Tuhan. Dan kau melihat kedahsyatan Tuhan di setiap masalah yang ada. Dan kedahsyatan Tuhan seperti apa? Ketika engkau layak melayani Dia Raja segala raja. Itu adalah kedahsyatan yang saudara, sahabat penerobos dan saya, kita akan nikmati. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Bapak, saat ini hamba berdoa bagi sahabat penerobos yang saat ini mungkin berpikir berhenti atau mengundurkan diri karena masalah yang begitu besar yang dihadapi. Dan saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah melalui kesaksian Bapak Robertus yang tidak pernah menyerah, yang tidak pernah berhenti karena masalah, tapi terfokus kepada Tuhan dan selalu melihat kedahsyatan Tuhan. Sedemikian juga buat sahabat penerobos. Buat Tuhan masalah yang dialami sahabat penerobos diubahkan menjadi sukacita yang besar karena mereka boleh melihat kedahsyatan Tuhan di tengah setiap masalah. Karena Tuhan selalu memberi kemenangan bagi setiap kami yang berseru kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan daripada Tuhan turun menyertai kami semua. Haleluya, amin. Sahabat penerobos, tetap semangat, jangan pernah menyerah, fokus kepada Tuhan dan lihat kedahsyatan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, salam GOB.